Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, tak bosan-bosannya setiap waktu, setiap kesempatan, saya mengajak kita semua, termasuk diri saya, untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena raga ini, jiwa ini adalah milik Yang Maha Kuasa. Setiap saat tanpa dapat ditunda, ia berhak untuk mengambilnya. Walaupun dalam hati kita tidak merestuinya, karena ialah yang memilikinya. Kita sudah diberikan kontrak semasa kita di dalam rahim ibu kita. Saudara-saudara sekalian, kita juga tidak lupa berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad Nabiullah, yang mengorbankan jiwa raganya untuk menyebarkan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat, dan beliau punya misi yang besar, yaitu misi menyempurnakan akhlak. Karena kita tahu akhlak ini bisa menghancurkan peradaban manusia. Jika akhlak itu tidak sesuai dengan wahyu Allah, sunnah Rasulullah, niscaya zaman jahiliyah itu akan bangkit lagi di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang sadar akan peradaban manusia yang buruk dan yang baik, mari kita perlahan-lahan dengan penuh kesadaran menyempurnakan akhlak kita, akhlak keluarga kita, akhlak lingkungan kita, masyarakat kita, dan semoga juga didengar oleh pemimpin kita, akhlak para pemimpin, para pemuka masyarakat, para pemuka agama. Saudara-saudara yang saya hormati, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung tahun. Kita akan tak lama lagi akan meninggalkan 2020, akan masuk ke kita pada tahun 2021 atau 2021. Tapi perpindahan tahun ini, pergeseran tahun ini harus kita renungkan dengan seksama. Tahun bertambah, sebetulnya usia kita berkurang. Ibaratnya sekarang berkurang lagi 1 tahun usia kita, yang kita tidak tahu sampai usia berapa kita dapat jadi khalifah di muka bumi ini, jadi musafir di muka bumi ini. Baiklah, kita selagi nyawa di kandung badan, aktivitas kita apalagi mahasiswa harusnya tidak berhenti. Apalagi dalam memahami bahasa-bahasa perban dalam bahasa-bahasa nonverbal, bahasa-bahasa yang tersurat dan bahasa-bahasa yang tersirat. Saudara-saudara sekalian, dalam mengapresiasi puisi, kita perlu menyadari bahwa puisi itu adalah hidangan yang diberikan oleh para sastrawan, para cendekiawan, para seniman kepada kita. Para sastrawan, harta warisan yang dapat kita nikmati adalah karyanya berbentuk puisi bagi
yang menulis puisi atau berbentuk karya sastra fiksi bagi yang menulis karya novel, cerpen, dan sebagainya. Sudah banyak sastrawan kita yang mendahului kita menghadap kepada yang ilahi. Sederet nama besar seperti Amir Hamzah pada angkatan 20-an, Khairil Anwar, bahkan sampai kepada W.S. Rendra. Terakhir kita mendengar kabar penulis saja yang romantis Sapardi Djoko Damono sebagai seorang guru besar juga sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Namun warisannya kita masih bisa menikmati. Cara menikmati karya puisi biasanya dalam bentuk mengapresiasi karya itu. Ada beragam-ragam cara. Secara standar orang membaca puisi itu menelaah, mengkritisi apa amanat-amanat yang ingin disampaikan. Kemudian dapat juga orang menikmati karya puisi itu dengan memberi nada pada puisi-puisi itu, sehingga dia menjadi lagu yang dapat dinikmati. Baik secara sadar atau tidak sadar, kita memberi warna musikalisasi puisi seperti yang kita bicarakan tempo hari. Bahkan para sastrawan dengan sadar berkolaborasi dengan musikus. Misalnya Taufik Ismail yang dengan sadar kerjasama dengan Bimbo. Akhirnya puisi-puisi Taufik Ismail dinyanyikan oleh Bimbo. Tapi juga ada secara sadar. Mungkin dalam deretan sastrawan dia tidak tertulis. Namanya tidak tertulis. Karena dia di komunitas pemusik, pencipta lagu. Padahal lagu juga ada yang berbentuk puisi. Kita banyak. Frankie Silhatua yang romantis, kita bisa lihat penyanyi-penyanyi yang sudah dahulu. Kalau zaman dulu kita mendengar ada Rahmat Katolo, kemudian kita penyanyi yang bagus Kris Biantoro, dan sederet nama-nama yang mungkin bagi generasi kekinian tidak mengenalnya. Saudara-saudara sekalian, itu bentuk-bentuk puisi yang kita nikmati dalam sajian lagu. Dengan sengaja diciptakan dengan nada yang ditata dengan rapi. Nada yang memiliki larik dan larik yang memiliki nada. Lain halnya pada puisi berpola. Pada puisi berpola pada umumnya nada yang menguasai larik atau larik yang takluk dengan nada, seperti kita mendengar nada-nada yang sudah tersedia untuk puisi yang berbentuk syair, yang berbentuk pantun dan sebagainya. Tapi dalam perkembangan nada memiliki larik dan larik memiliki nada. Itu yang kita lihat pada lagu-lagu ciptaan para seniman. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda bertanya, bagaimana lagi kita menikmati puisi? Dari tahun 80-an mulai timbul sebuah gejala bagaimana menikmati karya puisi, yaitu memasukkan ilmu drama dalam menikmati puisi. Dikawinkan dua unsur ini, larik puisi dengan ilmu
teater, ilmu drama, ilmu pementasan. Maka dikenallah yang namanya visualisasi puisi. Kalau kita mengenal dalam dunia drama, dunia teater, kita mengenal ada teater tradisional, teater seperti teater-teater yang berbentuk arena, randai, makyong, dan sebagainya. Dan teater-teater pada awalnya teater tanpa naskah. Dia punya gagasan, lalu ditampilkan dengan spontan. Nah, pada era modern ini kita mengenal pada para YouTuber misalnya membuat sketsa, bentuk-bentuk pementasan, bentuk-bentuk drama yang sangat sederhana, tanpa naskah, penuh dengan improv. Ada sesuatu yang disampaikan, mungkin dalam bentuk sarkasme. Kita mengenal bentuk sketsa. Nah, tahun era 80-an, begitu suburnya bentuk kreativitas dalam bidang perpuisian, munculnya puisi mantra yang dipelopor oleh Presiden Penyair Indonesia Sutarji Kalazumbahri dengan konsep kredonya yang disampaikannya di Bandung. Maka dalam seni yang lain, berbagai cara orang ingin menikmati karya puisi. Unsur-unsur teatrikal dalam pembacaan puisi itu juga tampil. Kalau Sutarji membaca puisi dengan membawa daging yang berdarah, Ibrahim Satah dengan membawa godam dan memecahkan kaca, Hamid Jabar dengan memukul rebana. Banyak lagi sederetan para sastrawan mencoba menampilkan karya-karyanya dalam bentuk kreativitas yang mempunyai unsur teatrikal. Tapi tidak kalah pentingnya, masyarakat teater ingin menikmati puisinya dengan bekal ilmu teater. Maka muncullah yang dikatakan visualisasi puisi. Visualisasi puisi itu adalah mendedahkan apa narasi yang ada dalam sebuah puisi. Dan narasi itu divisualkan dalam bentuk teater. Mahasiswa Bahasa Indonesia tahun lalu 2019 pernah mementaskan visualisasi puisi dari puisi nyanyian angsa balada yang ditulis oleh W.S. Rendra, sehingga para penikmat bisa melihat proses transformasi dari naskah puisi ke dalam bentuk pertunjukan. Dalam teori sastra kita mengenal namanya ada kajian interteks. Sebetulnya itu bisa kita bandingkan. Survei belum ada yang membuktikan mana lebih mudah dipahami. Puisi dalam bentuk teks yang dibaca secara individual atau puisi yang divisualisasikan. Tapi paling tidak, visualisasi itu adalah sebuah ranah cara orang memahami narasi dalam sebuah puisi. Bagi orang-orang yang gagal memahami narasi yang disampaikan oleh puisi, maka dia tidak akan berhasil juga memvisualisasikan apa yang ada pada puisi. Dan perlu dicatat, dalam menarasikan dalam bentuk visualisasi puisi, dalam bentuk sajian pertunjukan pentas atau teater, tidak semua puisi
dapat divisualisasikan. Puisi-puisi yang kemungkinan dapat divisualisasikan itu adalah puisi-puisi yang berbentuk narasi. Yang berbentuk narasi. Kalau dia berbentuk narasi, tidak banyak tambal sulamnya untuk memaparkan cerita yang ada pada teks puisi. Bukan tidak mungkin memvisualisasikan bentuk puisi yang ekspresi. Tetapi perlu diketahui, kalau yang berbentuk ekspresi, lazimnya adalah tokoh tunggal. Mungkin yang tepat dalam bentuk monolog. Jadi dalam proses memvisualisasikan puisi yang berbentuk ekspresi, dibuat konsepnya, konsep monolog, diparafrasikan dulu, kemudian dibuat narasinya yang lebih terang, lalu bentuk penampilan tunggal. Karena dia ekspresi, bukan ekspresi 2 tokoh atau 3 tokoh yang secara kolektif, tapi lebih ekspresi tunggal yang mewakili ekspresi masyarakat yang sejiwa dengan puisi itu. Saudara-saudara sekalian, beda halnya kalau bentuk narasi. Ia bisa berbentuk narasi itu tunggal, bisa juga berbentuk beberapa tokoh. Apalagi misalnya saja balada. Kita beri contoh satu lari saja Wes Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Ada satu tokoh. Kalau kita visualisasikan, ada seorang laki-laki sedang terguling di jalan. Lalu menceritakan seorang penjual sayur pada pagi hari melihat, berarti ada 2 tokoh. Sudah ada 2 tokoh pada waktu itu saja, penggambar sepenggal itu. Bagaimana kita mentransformasikan apa yang ada pada teks dengan gambaran pada seni pementasan ceritanya. Begitu juga misalnya nyanyian angsa. Ada Marija Zaitun, kemudian ada Germo. Minimal 2 orang itu. Minimal. Tetapi ada persoalan lain, bahwa tidak semua tokoh itu secara detail disampaikan. Perlu unsur kreativitas dari para sastrawan, para teaterwan ketika ingin memvisualisasikan puisi. Kreativitas yang bagaimana? Untuk menghidupkannya. Kan tidak mungkin kalau kita bicara seorang pelacur yang tua, lalu dia tunggal saja. Kalau kita buat setting rumah pelacuran, rumah bordir, lalu hanya 1 orang pelacur tua. Tentu ada beberapa tambah pemain, walaupun dia hanya cameo, walaupun dia tidak berbicara, untuk menghidupkan, menggambarkan, membawa nuansa pikiran orang terhadap suasana kepelacuran. Jadi bisa saja tambal sulam. Oleh karena itu sekali lagi, dramatisasi puisi yang lebih populer dikatakan visualisasi puisi. Ada unsur-unsur drama yang melengkapi, yang menambah kekurangan-kekurangan pada teks puisi
dengan satu tujuan agar narasi dalam puisi itu lebih mudah dicerna, lebih paham dan semua. Memang kalau transformasi itu bukanlah penjabaran, selalu merupakan penjabaran murni, tapi ada penambahan-penambahan itu. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita ingin memvisualisasikan puisi itu, yang perlu pertama sekali memberikan kepada penonton teks puisi yang sebenarnya. Karena tidak semua penonton tahu, tidak semua penikmat visualisasi tahu teks puisi itu. Kalau tidak diberikan itu, ya mereka mengatakan ini sebuah pertunjukan drama. Tapi kalau sudah ada penjelasan, maka dia dapat menghayati teks puisi dan menghayati apa yang didramatisasikan dalam bentuk visual narasi yang ada pada puisi. Tentu hukum-hukum teater, hukum-hukum dramaturgi berlaku dalam visualisasi puisi. Unsur-unsur drama, bina pentas itu berlaku pada visualisasi puisi. Cuma sekali lagi saya ingatkan pada Anda bahwa bentuk visualisasi itu bukanlah tafsiran baku dari sebuah puisi. Tentu untuk lebih terangnya teks puisi yang menuntut interpretasi untuk menghayati sebuah karya, menangkap pesan-pesan dari karya itu, ya perlu ditambah unsur-unsur lainnya ketika divisualisasikan. Karena sekali lagi saya katakan, ini bentuk sajian yang berbeda. Kalau sebuah pertunjukan yang menggunakan pentas, jelas hukum dramaturgi di sana berlaku. Mungkin untuk blockingnya, settingnya, lightingnya, karakter pemainnya, penambahan karakter dari pemain untuk setting suasana dan sebagainya. Dan tidak harus dialog-dialog yang ditimbulkan itu mengambil dialog-dialog yang ada pada teks. Namun perlu dicatat, dalam visualisasi puisi, sebaiknya bentuk visualisasi itu tidak memperbanyak dialog. Yang dikatakan bentuk visualisasi itu harus mengarah kepada pementasan mini kata. Sedikit sekali kata-kata yang ditambah. Jangan sampai dialog-dialog itu dominan sehingga menghilangkan kekuatan puisi yang akan divisualisasikan. Hanya sekedarnya saja untuk menghidupkan upaya memvisualisasikan puisi itu. Seperti yang saya katakan tadi, nyanyian angsa, dialog Maria Zaitun dengan Germonya. Ini sebagai catatan kita kalau kita ingin menggarap. Dan Anda yang belajar apresiasi puisi, silahkan Anda pilih puisi yang layak menurut Anda, yang Anda paham apa yang dinarasikan oleh puisi itu. Cara pahamnya begini, Anda baca berkali-kali puisi itu, lalu Anda bisa menceritakan, itu bukti Anda paham. Anda menceritakan dulu apa yang disampaikan oleh puisi. Anda menarasikan secara monolog, barulah langkah berikutnya
Anda jabarkan dalam bentuk peran. Ada yang dengan demikian, niscaya kalau Anda ingin memvisualisasikan puisi, tidaklah jauh bergeser dari apa yang secara visual disampaikan. Demikianlah ulasan saya pada hari ini. Dan Anda silahkan memilih puisi yang layak menurut Anda, yang pantas menurut Anda untuk divisualisasikan. Dan Anda baca berulang-ulang, lalu Anda baru membagi peran-peran mana yang harus Anda hidupkan. Apakah cukup dalam bentuk monolog atau perlu dialog. Cuma sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, nah kalau memang harus terjadi tambahan dialog, konsep visualisasi itu harusnya menggunakan konsep teater mini kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.